Jadi beberapa hari yang lalu setelah pelantikan presiden baru kita Pak Prabowo, sempat ramai berita kalau Indonesia itu ikut serta dalam organisasi BRICS. Di sini tuh orang banyak yang salah paham ya, dimana banyak yang ngira kalau Indonesia itu gabung jadi anggota BRICS. Padahal sebenarnya, kalau menurut Menteri Luar Negeri kita, walaupun Indonesia itu gabung ke dalam organisasi BRICS, bukan berarti Indonesia itu memihak ke kubu tertentu. Karena gimana pun, ya Indonesia itu tetap non-blok, alias gak memihak ke siapa-siapa. Nah, tujuan dari Indonesia sendiri gabung ke dalam BRICS itu karena prioritas forum tersebut selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih yang baru dibangun sama Pak Prabowo. Selain itu, kalau menurut salah satu pakar hubungan internasional, karena BRICS ini bisa dikatakan sebagai gerakan revisionis atau gerakan negara-negara yang merasa nggak puas dengan sistem yang dibangun sama negara-negara barat saat ini, maka bergabungnya Indonesia ini menunjukkan keberpihakan Indonesia kepada salah satu kubu, yaitu kubu perlawanan. Jadi karena merasa ada keselarasan dari tujuan yang ada, Indonesia mau ikut serta dalam organisasi BRICS, tapi tetap Indonesia itu non-blok alias ke memihak ke kubu timur ataupun ke barat. Nah, setelah kita tahu tujuan dari Indonesia bergabung ke dalam BRICS, sekarang apa sih tujuan dari BRICS itu sendiri? Well, tujuan utama dari BRICS sendiri sebenarnya adalah menciptakan kerjasama ekonomi antar negara, termasuk meningkatkan investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Dan BRICS sendiri digadang-gadang akan menjadi pesaing dari dominasi dolar yang selama ini jadi mata uang secara global. Nah, kalau kita lihat, memang BRICS ini bisa menjadi sebuah organisasi yang kuat, bahkan bisa jadi pesaing Amerika di masa mendatang. Nah, tapi sebenarnya BRICS itu apa sih? BRICS sendiri adalah aliansi ekonomi yang awalnya itu terdiri dari 5 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Atau kalau mereka semua digabung, singkatannya itu jadi BRICS. Kelompok ini tuh muncul sebagai respon atas dominasi negara-negara barat dalam ekonomi global, termasuk dalam institusi keuangan kayak IMF dan Bank Dunia, yang sebagian besar itu dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Nah, sebenarnya gimana sih sejarah dari BRICS ini? Dan apa gitu pengaruhnya pada ekonomi secara global? Makanya video kali ini, gue pengen bahas itu semua. So, disimak sampai habis. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa itu BRICS, gue mau bahas dulu bagaimana organisasi ini bisa terbentuk, dan kenapa bisa menarik perhatian banyak negara termasuk Indonesia baru-baru ini. BRICS ini awalnya adalah istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Jim O'Neill, yaitu seorang ekonom dari Goldman Sachs, lewat risetnya yang berjudul Building Better Global Economic BRICS di tahun 2001. Nah, pada saat itu, singkatan BRICS itu sendiri digunakan buat gambaran potensi ekonomi di 4 negara berkembang yang besar, kayak Brazil, Rusia, India, dan juga negara Cina. Dan menurut O'Neill sendiri, negara-negara tadi itu punya peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, karena populasi penduduk negara di BRICS itu kalau disatuin, jumlahnya itu bisa besar banget, yaitu bisa mencapai 40% dari total populasi di dunia. Dan kalau misalnya luas wilayah negara BRICS itu disatuin, itu luasnya bisa sampai 1/4 dari daratan dunia, yang mana ini bisa bikin negara-negara yang ada di dalam BRICS itu bisa mendominasi ekonomi secara global. Ya kita nggak usah jauh-jauh deh kita ngomongin BRICS segala macam. Kita lihat aja gitu negara Cina saat ini. Mereka itu punya populasi penduduk terbanyak di dunia dan jadi negara dengan luas wilayah terbesar ketiga di seluruh dunia. Alhasil, mereka itu berhasil menguasai pasar global dengan gunanya tenaga kerja yang banyak. Dan perekonomian mereka itu jadi tumbuh lebih cepat karena ada keseimbangan nih antara produksi barang dan juga konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Dan kalau ngelihat negara lainnya yaitu Brazil, Rusia, dan juga India, mereka tuh juga punya kemiripan yang sama dengan Cina, yaitu mereka sama-sama punya penduduk yang banyak dan juga sama-sama punya wilayah negara yang luas. Makanya nggak heran kalau O'Neill itu yakin banget sama prediksinya bahwa negara-negara anggota BRICS itu kedepannya bisa menguasai ekonomi secara global. Nah, selain itu juga, asosiasi BRICS ini tuh juga dibentuk karena adanya faktor geopolitik, yaitu sistem moneter global yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Karena gampangnya tuh gini, semakin kesini kan kebutuhan minyak dan energi itu makin meningkat ya setiap tahunnya. Dan semua negara yang ada di dunia, mereka tuh pasti butuh minyak buat berbagai kebutuhan, entah itu untuk transportasi, produksi barang, sampai ke sektor-sektor yang lain. Alhasil, ini tuh ngebuat banyak negara jadi bergantung sama minyak, karena komoditas ini tuh jadi arah perkembangan ekonomi bagi negara mereka. Nah, lo tau sendiri kan, Amerika Serikat itu kayak gimana? Mereka tuh punya power yang kuat banget itu ya, dalam segi ekonomi dan juga militer. Alhasil, mereka malah manfaatin power tersebut buat mengancam beberapa negara penghasil minyak dan juga beberapa negara yang butuh banyak minyak. Contohnya nih, kalau misalnya negara lu disuruh ikut perang di Timur Tengah sama Amerika, ya negara lu harus nurut. Karena kalau misalnya negara lu ini nggak kooperatif atau nggak mau ngikutin gitu, ya negara lu ini nggak bakal bisa beli minyak. Karena akses transaksi pakai dolar itu bakal diblokir sama Amerika Serikat. Dan salah satu penyebab ini semua, itu adalah karena perjanjian petrodolar
yang ditandatangani pada tanggal 8 Juni 1974, di mana di dalam isinya itu mewajibkan semua transaksi minyak harus menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Makanya hal inilah jadi pertimbangan negara BRIC dari bertahun-tahun, supaya mereka bisa terlepas dari ketergantungan transaksi yang menggunakan dolar Amerika Serikat. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Juni 2009, BRIC resmi dibentuk di negara Rusia yang disusul dengan gabungan Afrika Selatan pada tahun 2010. Dan ini bertahan sampai saat ini dengan jumlah anggota sebanyak 9 negara, termasuk Indonesia yang udah minta secara resmi buat bergabung dengan organisasi BRICS. Setelah tadi kita ngebahas sejarah dari organisasi BRICS, sekarang gue akan ngebahas pengaruh dari organisasi ini, khususnya dalam ekonomi global. Jadi gini, seiring berkembangnya organisasi BRICS, posisi Amerika Serikat yang sebelumnya selalu jadi dominan di pasar global, keadaan mereka saat ini tuh udah mulai fluktuatif, karena makin banyak negara yang ninggalin transaksi menggunakan mata uang dolar, dan lebih milih alternatif lain yang disediain sama organisasi BRICS, yaitu sistem yang bernama BRICS-Pay. Jadi BRICS-Pay ini adalah bentuk sistem pembayaran digital, yang mana sistem ini mempermudah transaksi antar negara anggota BRICS dengan menggunakan digital wallet. Nah, dengan adanya BRICS-Pay ini, transaksi antar negara BRICS itu bisa dilakukan secara langsung dengan mata uang mereka masing-masing. Jadi mereka nggak perlu lagi tuh konversi mata uang ke dolar dulu untuk belanja ke negara lain. Contohnya gini, kalau misalnya lo punya perusahaan yang letaknya di India dan lo mau transaksi ke perusahaan yang ada di Rusia, lo bisa langsung transaksi pakai mata uang rupiah dan perusahaan di Rusia itu akan menerima uang tersebut dalam bentuk rubel. Jadinya skema ini tuh benar-benar ngemudahin negara anggota BRICS karena lo nggak perlu ribet konversi uang dulu ataupun ngeluarin biaya tambahan untuk membawa uang tersebut jadi US dollar. Bahkan keuntungan lainnya lagi, karena BRICS-Pay ini bentuknya digital wallet, pembayaran antar negara BRICS itu bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat, dan nominal uang yang transfer itu jumlahnya akan tetap sama, karena uang lo itu nggak terpengaruh sama fluktuasi mata uang dolar. Nah, selain itu juga, salah satu gebrakan BRICS yang bawa pengaruh besar ke ekonomi global, itu adalah dengan meresmikan yang namanya New Development Bank, atau NDB pada tahun 2015. New Development Bank ini tuh mereka dirikan sebagai alternatif pendanaan dari lembaga keuangan internasional kayak International Monetary Fund atau IMF, dan juga Bank Dunia yang selama ini dipengaruhi negara-negara barat. Dan tujuan BRICS membuat bank ini itu adalah untuk membiayai infrastruktur ataupun proyek keberlanjutan di negara-negara anggota BRICS. Contoh nyatanya ini bisa lihat sendiri di India, di mana NDB ini udah menandatangani sebuah perjanjian untuk ngebangun jalan perdesaan Gujarat di India sepanjang 13.500 km dan dengan estimasi biaya sekitar 7,8 triliun rupiah. Nah, dampak yang bisa dirasain dari hasil proyek ini itu akan membantu aktivitas 12,5 juta penduduk di sana dan juga mempermudah mereka untuk mobilitas sehari-hari. Makanya nggak heran kalau saat ini tuh banyak banget negara-negara yang udah minta gabung jadi anggota BRICS supaya mereka tuh bisa ngembangin infrastruktur di negaranya tanpa harus melalui banyak syarat yang mungkin ditawarin sama lembaga keuangan barat ataupun harus terikat kontrak sama mata uang dolar. Dari video yang aku bahas tadi, gue bisa simpulin kalau langkah dan inovasi yang dilakukan sama BRICS ini secara nggak langsung nunjukin kalau mereka tuh berpotensi besar buat mengubah tatanan ekonomi dalam skala global. Apalagi dengan adanya sistem kayak New Development Bank dan BRICS-Pay, dolar sekarang ini tuh benar-benar udah melemah karena negara barat kayak Amerika ini udah kehilangan power besar mereka buat menguasain mata uang dunia. Nah, maka dari itu, kalau ngeliat perubahan besar kayak gini, permintaan Indonesia buat gabung dengan BRICS ini menurutku benar-benar jadi langkah yang tepat banget. Karena kedepannya, ekonomi negara kita tuh bisa tumbuh jauh lebih pesat, dan kita tuh bisa ekspansi besar-besaran ke pasar ekonomi baru dengan gunain semua sumber daya yang kita punya. Tapi perlu diingat ya, walaupun Indonesia mau gabung ke organisasi ini, negara kita tuh tetap non-blok, dan kita nggak berpihak sama kubu manapun. Ya karena kalau kita ngeliat tujuan awal dari BRICS sendiri, organisasi ini tuh dibentuk bukan buat jadi kubu yang bermusuhan dengan negara-negara barat, tapi lebih ke ngurangin dominasi dolar yang selama ini tuh cukup mengganggu aktivitas perekonomian global, dan juga supaya perekonomian negara berkembang itu nggak tertinggal di dalam persaingan global. Gimana nih pendapat lu dengan kebijakan Indonesia yang gabung ke dalam BRICS ini? Apakah lu setuju? Atau lu punya pandangan lain? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.